Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, suatu filah di sore hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang membahas ayat-ayat Allah, yang dimana kita akan lanjut surah Al-Baqarah ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillah wala tasaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu darinya memancar 12 mata air. Sungguh tiap suku-suku telah mengetahui tempat air minumnya, ya, masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ayat ini menerangkan bagaimana Musa beristisqa, ya, meminta air, ya. Ada yang namanya salat istisqa, ya, meminta hujan, ya, gitu. Nah, itu sangat dianjurkan, ya, gitu. Walaupun tentunya dengan perintah, ya, dari para ulama dan juga jamaatul muslimin, ya. Katakanlah yang setempat, ya, untuk mengadakan sholat istisqa, ya, gitu. Itu mungkin beberapa tahun ke belakang itu sudah dipraktekkan, ya, sholat istisqa, ya, gitu. Itu meminta hujan, ya. Dan juga salah seorang sahabat, ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, seorang sahabat menyela, ya, itu dia mengacungkan tangan untuk meminta kepada Nabi hujan, ya, karena kemarau, ya. Akhirnya Nabi minta hujan, ya, namun justru membasahi sampai menghancurkan rumah-rumah, ya, gitu. Akhirnya Nabi meminta Allahumma hawalina dan sebagainya, ya, itu udah hafal mungkin, ya, itu. Nah, itu minta cuman sekitar di sisi-sisinya saja, ya, gitu, tidak menghancurkan rumah-rumah, gitu, ya, gitu. Nah, itu juga istisqa, ya, gitu. Jadi tidak hanya lewat sholat, ya, tapi secara langsung boleh, itu, ya. Tuh, negeri yang gersang atau daerah yang gersang minta air hujan, ya, itu boleh-boleh saja, ya, gitu. Itu sangat dianjurkan, ya. Nah, dalam hal ini Musa, ya, beristisqa, minta air agar mereka bisa minum, ya. Kemudian perintah Allah, faqulna drib bi'asokal hajar, lalu kami berfirman, pukullah batu itu, ya, dengan tongkatmu, gitu, ya. Apakah sebuah batu yang diketahui Musa, ya, atau sembarang jenis batu, ya, gitu. Jadi bisa saja ini batu yang memang diketahui
gitu ya, atau diperkirakan gitu ya, bisa memancarkan air ya gitu ya. Manusia kan kadang-kadang punya naluri lah gitu, naluri mungkin ini batu yang dimaksud gitu lah gitu. Kalau enggak ya sembarang batu yang mana aja ya gitu ya gitu ya. Punya insting itulah gitu manusia itu ya, perkiraan gitu ya gitu ya, bukan ramalan ya, mengada-ada gitu ya gitu ya, bukan ramalan ya gitu. Ini batu ini perkiraan ya, bukan ramalan ya gitu. Ramalan dengan perkiraan beda ya gitu. Sekarang saja jadi perkiraan cuaca, bukan ramalan cuaca ya gitu ya. Nah, dulu kan ramalan cuaca ya gitu. Jadi bukan ramalan, bukan mengada-ada gitu ya gitu. Nah, memang sudah ada perintahnya gitu ya gitu. Apalagi tentunya kalau sesuai dengan perintah Allah gitu ya gitu. Maka seseorang sudah ada perintahnya ya laksanakan gitu ya, gitu. Ya. Apalagi dalam sesuatu yang genting ya, sesuatu yang diperlukan air itu ya, kita bisa saja gitu ya gitu, minta dengan sholat istisqa gitu ya. Itu ada perintahnya gitu ya gitu. Tentunya dengan instruksi ya, tidak bisa mengadakan sendiri ya gitu ya, nggak bisa sholat sendiri gitu ya gitu, jamaah gitu ya gitu ya. Kemudian lanjutnya, fanfajarat min husnata asyrata aina, lalu darinya memancar 12 mata air ya. Masing-masing kabilah dari Bani Israel ya tahu ya. Jadi jumlah Bani Israel saat itu kabilahnya 12 ya. Ya. 12 kabilah. Wilayah ini, wilayah itu ya gitu. Jadi punya wilayah tersendiri gitu ya gitu. Bani Israel itu punya wilayah tersendiri ya. Ini wilayahnya untuk mengambil air minum yang mana gitu kan, sudah tahu ya gitu. Pada alima kullu unas ya, sungguh telah mengetahui tiap-tiap orang di antara mereka ya itu, masyrabahum, yaitu tempat minumnya ya itu, tempat mereka minum dari mata air ini ya gitu, sehingga mereka tidak berdesak-desakan ya gitu. Ini nikmat Allah ya gitu. Dan yang paling besarnya adalah nanti melihat wajah Allah tidak berdesak-desakan ya gitu. Seperti kita ya melihat bulan purnama ya gitu. Apakah kita melihat bulan purnama berdesak-desakan gitu ya, boro-boro gitu ya gitu. Bila gitu. Begitunya. Gitu. Enggak ya gitu. Tapi kita ya tenang aja melihat bulan purnama gitu ya gitu. Begitu indahnya, apalagi melihat wajah Allah ya, masya Allah ya. Jadi bagaimana tatapan kita terhadap dunia ya, yang kadang melalaikan cita-cita kita di akhirat ya. Cita-cita kita di akhirat ya surga ya, jelas ya. Kemudian juga melihat wajah Allah ya, gitu. Bagi orang-orang yang mukmin ya gitu. Ya. Orang mukmin diberikan ya dengan melihat wajah Allah ya gitu. Tidak akan boro-boro tapi tenang saja gitu ya melihat wajah Allah gitu ya. Nah, masya Allah ya. Itu yang paling tingginya ya gitu. Nah, ini kan baru mata air ya. Mata air pada masa Nabi Musa ya, eranya Nabi Musa itu tidak berdesak-desakan gitu ya gitu. Apalagi wajah Allah gitu ya. Itu kenikmatan terbesar ya gitu. Ya. Makanya jangan terlalu kita ya menatap masa lalu ya, indah gitu ya,
masa lalu dengan apa gitu ya, dengan siapa gitu ya. Ya masa lalu banyak gitu ya, masa lalunya walaupun hanya sehari masa lalu tanya, aduh insyaallah gitu ya. Itu jangan jadi kan pertemuan pertama dan terakhir gitu ya. Gitu ya, masa lalu teh gitu ya, gitu indah gitu ya gitu. Hanya sekali, aduh ya Allah gitu ya. Pada saat itu dikonfirmasi belum berhasil gitu ya, aduh. Akhirnya jadi pertemuan pertama, tapi moga-moga itu bukan terakhir itu ya. Ada gini itu ya, gitu. Pengalaman temannya. Kamu yang sedang mencari Maya gitu ya, aduh. Yang apa berkeinginan kuat gitu ya gitu ya. Gitu. Atau pengalaman gitulah gitu ya. Sampai berpuluh-puluh kilometer gitu ya gitu. Jauh keluar kota. Itu ya. Masa kayak inget ya orang Lampung tuh ya gitu ya. Orang Lampung yang jodoh gitu ya. Sampai keluar kota gitu, sampai keluar pulau gitu. Kata jamaah dia luar biasa. Itu masa lalu yang indah gitu ya. Masa lalu yang indah gitu ya. Dan pertemuannya bisa jadi pertama dan terakhir teh gitu ya. Gitu ya, harapan anjeunna cenah jangan pertama dan terakhir gitu. Tapi akhirnya ketemu dengan orang yang itu ya. Itulah teka-teki hidup lah gitu ya gitu. Tapi kita jangan terlalu memandang masa lalu ya gitu. Ya dengan sangat ya. Tapi pandanglah masa akhirat dengan sangat gitu. Ya. Karena dengan memandang masa akhirat ya kita lupa masa lalu kita ya gitu ya. Masa lalu walaupun ya sama-sama pedih gitu ya gitu ya, si Ikhwan pedih, si Akhwat pedih gitu ya, terjadi gitu ya, aduh ya Allah gitu ya. Pedih saudara curi gitu lah gitu ya. Gitu ya. Ya udahlah gitu masa lalu itu ya. Jangan terus berlarut-larut lah gitu. Pandang saja masa akhirat ya gitu. Tadi akhirat mah menang leuwih gitu lah gitu. Gitu. Ya. Atau nanti diganti yang lebih baik gitu ya. Wa khulufli khairan minha kan berdoa kita gitu ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli khairan minha gitu ya gitu. Bahkan diulang-ulangnya eta doa Ummu Salamah teh gitu ya gitu. Itu kadang kita dengan menatap masa lalu yang indah, menatap dunia yang indah, itu kadang lupa akan masa akhirat ya gitu. Ya contohlah taman-taman surga sekarang ya sedikit lah gitu ya. Cuman nuansa-nuansanya taman-taman surga itu suka dijelek-jelekan ya gitu ya. Kamu penghafal Quran ini kurang pergaulan pisannya, kuper gitu ya gitu. Si atau gaul atau tong baca Quran wae gitu ya, bagian gitu kan. Ieu mah fokus we baca Quran kuper pisan gitu jelema mitanya. Aduh masyaallah gitu. Jangan kuper gitu ya gitu. Ya kamu nya pakai cadar gitu ya siga shinobi wae gitu ya. Sudah di mana itu shinobi mah da Naruto ge datang pakai cadar acan gitu. No ya mah eta ka Ranger teh gitu. Nah dikatakan lah gitu jelek-jelekan gitu, padahal ada syariatnya tentang bagaimana tilawah Al-Quran ya, sadar bagaimana ya walaupun di kita pendapatnya mubah, tapi kalau selama hibdun nafs ya menjaga diri ya apa salahnya gitu ya gitu. Hibdun nafs gitu kan gitu ya, apalagi kejahatan sekarang semakin marak dan sebagainya gitu kan gitu ya gitu. Terus saya juga pas awal-awal hijrah juga kayak gitu ya. Nah kamu yang ngaji wae atuh sing atuh di imah atunya ngaji wae gitu ya itu tara di imah gitu. Kayak gitu sampai digitukan gitu ya gitu. Ngaji wae gitu. Kuper gitu kan. Masya Allahnya gitu. Saya pas awal-awal hijrah kayak gitulah gitu ya. Biasa OBH-nya orang baru hijrah teh gitu ya gitu. Ya Masya Allah gitu. Apalagi zaman sekarang ya gitu. Ya. Ini kan majelis ilmu, majelis zikir ya gitu. Itu udah sepi gitu ya gitu. Udah sepi ya gitu. Di masjid-masjid ini kan katanya di sini kajian
Senin malam tuh yang cuma 5-an, jadi dia nggak salah beda tek 2-an tiluan lagi maju gitu lah gitu. Jadi salah saya dan Pak Platono katanya gitu, kadang 2-an kadang tiluan katanya. Eta nu ngayakena ketua jamaah kemana gitunya, sok sibuk wae cenah gitu. Aduh, ada waktuna aya gitunya gitu. Nah itu ya udah masa-masa untuk akhirat itu, kita mengejar masa akhirat untuk kesenangan itu yang kekal itu udah jarang ya gitu ya. Inginnya masa sekarang gitu ya, masa dunia terus ya dikejar gitu ya. Orang mau ngejar apa lagi ya, apalagi udah tua gitu ya gitu. Gerak taubat gitu, gerak taubat yang belum menutup aurat, tutup aurat ya gitu. Cingrat ya, hirup tanya gitu. Masa muda juga kan jangan sampai masa muda ada muda kene gitunya, semangat kene gitu. Saya saja sudah kadang naik kendaraan gitunya jauh-jauh gitunya, kadang sama teman gitu ya, jauh-jauh teh geus cerangkel gitu. Justru kerasa ketika jauhnya itu ya, walaupun hanya sekedar naik sepeda gitunya, naik sepeda jauh-jauh gitunya, kerasa nyeri gitunya, bahala mah kuat gitunya, tapi ada gitu pengajian gitunya, wah gitu enak. Ada masa budak kene eta teh ya, kadang masa budak kuat kene lah gitu, kuat di mana gitu. Bahkan teman-teman ikhwatu fillah gitu ya, yang muda-muda kan ada yang meninggal gitu ya gitu. Jadi terlalu menatap dunia gitu ya, hingga lupa mengejar masa akhirat nanti gitu ya gitu. Padahal yang indah itu masa akhiratnya gitu ya gitu. Nah, jadi penting sekali kita menyadari betapa pentingnya masa akhirat untuk dikejar ya gitu. Dan bagaimana nikmat Bani Israil ya, mendapatkan air saja tidak berdesak-desakan ya gitu. Kalau saja di akhirat nanti tidak berdesak-desakan tuh ya, minum air di telaga Nabi ya, Masya Allah ya. Minum air di telaga Nabi ya. Ini sebagaimana gitu ya, bagaimana cinta kita kepada Nabi. Kitabnya saja apa yang dibawa kita jauhkan gitu ya, kita lecehkan gitu ya. Ada orang Malaysia ya, 2 tahun kan, itu kan videonya 2 tahun, anak kecil tuh ya, sudah hafal seberapa juz? 14 nya ya, itulah kira budaya begitu. Nah orangnya kedah seberapa tahun gitunya, belasan juz tuh ya gitu. Bahkan kita misalnya sudah mau hatam 10 juz, aduh acak-acakan deh gitu. Nah, itu berat ya, kadang terlalaikan lah gitu itu ya. Cobalah kita prioritaskan diri itu ya gitu, untuk masa akhirat itu ya gitu ya. Bani Israil itu kan bahkan mereka minum dengan keadaan tenang dan tidak dalam keadaan risau ya gitu. Oleh karena itu Allah berfirman, kulu wasrobu mir rizqillah, makan dan minumlah rezeki ya yang Allah berikan atau yang diberikan Allah, yaitu yang datang kepada kalian tanpa usaha dan susah payah. Itu sudah dibahas kemarin ya gitu. Wala ta'sau fil ardi mufsidin ya. Di sini mufsidinnya nggak ditulis ya, nanti tulis saja ya gitu, udah sanes copyright gimana. Buku-buku nyari nama tulis saya gitu, lain copyright gitu. Saya copyrightnya gitu. Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan ya. Yaitu menjelajahi bumi dengan berbuat kerusakan. Artinya bagaimana memanfaatkan segala yang diberikan Allah untuk ibadah ya,
untuk mencari nafkah, untuk menggapai kebaikan, untuk memberikan kebaikan. Nah, itu ya, kita gunakan pada hal-hal yang maslahat, pada hal-hal yang dapat menimbulkan kebaikan pada sesama, gitu. Nah, itulah yang bisa kita ambil dari ayat 60 ya. Ada beberapa faedah. Bahasanya yang pertama, disyariatkan istisqa ya, ketika dalam keadaan genting atau darurat ya, ya salat istisqa diantaranya minta air hujan ya, itu boleh-boleh saja ya, dengan tentunya tadi ya jamaatul muslimin ya, berjamaah ya, itu ya, dipimpin ya oleh seorang imam, tentunya jelas ya, tidak bisa sendiri-sendiri ya, gitu ya. Ya, dalam keadaan genting itu perbolehkan ya. Bisa juga tidak salat istisqa, cuman doa istisqa ya, gitu ya, boleh-boleh saja ya. Itu ada doa khusus ya, itu boleh-boleh saja. Kemudian yang selanjutnya adalah syariat bagaimana Musa memenuhi perintah Allah ya, untuk memukul batu ya. Ya, kita bukan artinya juga mencari-cari sesuatu untuk diada-adakan ya, gitu. Ya, itu mah emang Nabi Musa dapat perintah ya, gitu. Kalau kita perintah apaan gitu ya. Gitu. Maka kita cukup menjalankan syariat ya, gitu. Menjalankan syariat, sholat wajib ya, atau menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, menutup aurat ya, gitu. Ya, itu syariat apa lagi kan? Banyak ya syariat-syariat. Ya. Nah, itu. Kalau sudah tiba masanya syariat itu ya, sampai kekuasaan negeri di tangan Islam ya, luar biasa tuh ya. Masya Allah ya. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, gitu. Jangan kita gembor-gembor atau kita memaki-maki gitu. Atau kita menjalankan syariat tanpa syarat ya, gitu. Kan banyak ya menjalankan syariat tanpa syarat ya. Inginnya emang khilafah tapi syaratnya kan tauhid dulu ya, gitu. Khilafah nanti khilafah yang diharapkan khilafah yang gimana ya, gitu. Gimana metodenya, gimana gambarannya. Kalau dengan tauhid kan jelas ya. Itu dalam surah An-Nur ayat 55 ya, gitu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Itu dengan tauhid kan, yang tadinya takut jadi aman kan. Yaitu ya budunani la yusriku nabi syai'a kan, itu jelas ya. Gitu. Ya. Ya, sekarang mencaci-caci pemerintah dan sebagainya kan. Jadi nah ini ya, bukan cara untuk menegakkan syariat sebenarnya gitu. Ya, walaupun ya jelas lah ulil amri yang dimaksud yang mana ya, gitu. Yang ati Allah wa ati Rasul kan, gitu kan. Jelas ya, gitu. Tapi bukan artinya kita bermudah-mudahan mencaci gitu ya, dan sebagainya. Sampai ada pemutusan hubungan antara teman, saudara, kerabat dan sebagainya. Hanya karena itu ya. Hanya karena itu. Ini syariat itu harus dijalankan dengan syarat ya, gitu. Sebagaimana syariat sholat ya, dijalankan dengan wudu gitu ya. Ya. Syariat munakahat gitu ya. Syariatnya itu kan dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, gitu. Terus syariat kisos ya. Kisos kan dengan syarat tertentu gitu kan, gitu ya. Ya makanya terkisos di dia gitu. Harus ada syaratnya itu juga ya. Gitu ya, gitu. Syarat proses sebelum pernikahan itu ada syaratnya gitu ya, harus diketahui orang tua dan sebagainya gitu ya. Itu bisa gitu langsung bertemu gitu ya, walaupun dengan merobi dan sebagainya itu bisa gitu lah gitu ya. Ada syaratnya lah gitu ya, gitu. Karena hak
orang tua itu harus emang di nomor satukan ya gitu ya, dalam hal muamalah ya, gitu. Itu kan muamalah ya, itu hak nomor satu, orang tua kan harus tahu gitu ya. Lain orang segawaya gitu ya, sembarangan dan sebagainya, akhirnya akibatnya mandek dan sebagainya kan, itu mungkin kesalahan dari situ ya. Itu hikmah gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjalankan syariat tanpa syarat. Nah ini juga kan syaratnya kan memang perintah Allah gitu ya, gitu. Maka Musa jalankan gitu. Ya kita jangan mengada-ada gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana nikmat ya, ketika mendapatkan atau nikmat mendapatkan balasan karena dia menjalankan perintah Allah ya gitu, yaitu mendapat mata air ya gitu, sampai diketahui oleh masing-masing kabilah gitu. Ya pasti akan ada nikmatnya, akan ada balasannya, setiap perbuatan itu ada balasannya ya gitu ya. Seseorang berbuat baik, berbuat jahat itu ada balasannya ya gitu, sudah ada balasannya ya. Ini juga balasan kenikmatan ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun ya gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kenikmatan mereka bahkan sampai tidak berdesak-desakan ya gitu. Nah itu tadi ya itu, ini juga bisa menumbuhkan semangat kita bahwa di akhirat nanti kita akan melihat wajah Allah dengan tidak berdesak-desakan ya, seperti melihat bulan purnama. Begitu pula kalau kita dianggap umat Nabi ya, kita akan minum di telaga Nabi ya. Syaratnya adalah tidak mengada-ada ya dalam masalah agama ya. Tidak mengada-ada ya. Ya bersama jamaatul muslimin ya gitu. Itu ya, bahkan nantinya dengan tenang tuh ya, minum di telaga Nabi, tidak risau tuh ya, gitu. Nah itu. Dan selanjutnya juga bagaimana rezeki. Kalau kita sudah menjalankan syariat dengan susah payah sebenarnya ya, maka Allah memberikan rezeki yang seolah-olah tanpa kita usaha dan susah payah, tidak diharapkan, tidak diangan-angankan gitu ya. Gitu ya gitu. Kalau kata pengamat gitu ya, kalau kita bagus maka kemenangan itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Gitu ya. Kalau kita bagus, kemenangan itu datang dengan sendirinya. Kadang ketika kita, ini mah pengamat ya gitu, sanes kita mengakui bagus ternyata masih jauh kualitas lah gitu ya. Hanya ini motivasi ya gitu. Kita punya keimanan yang bagus misalnya, kadang struggle naik turun lah gimana lah gitu ya. Apalagi di zaman sekarang susah istiqomahnya gitu ya. Ya. Santriwati nu asalna ningali gitu ya, perempuan berjilbab bahkan bercadar, dia menutup auratnya seluruhnya gitu ya, kecuali muka dan telapak tangan misalnya, atau ya bercadar dan sebagainya gitu ya. Asalnya suka melihat yang seperti itu. Sudah ke kota beda deh gitu ya, dan ningali itu aduh baju legging gitu aduh baju legging sana sekia bahuna sekia gitu ya gitu ya laki gitu ya keluar gitu ya pakai celana hukul gitu. Nah itu kan jadi aduh ya Allah itu kalau kota mah beda deh gitu ya gitu. Makanya inilah dakwah kita itu jangan jadi santriwati jadi baca kitab kuning, baca kitab fungkul tuh ya. Kita harus tahu peta-peta dakwah gitu ya gitu. Harus tahu tentang ekonomi, sosial, budaya, sedayana lah gitu ya gitu. Akhirnya tidak asing gitu ya dalam perkara itu, kita siap ya gitu. Ya. Bahkan ya walau jabilah ya, waliyazubillah gitu ya. Kadang ya pasangan tuh ya. Nah itu selanjutnya kan ya keluarga na koksan gitu ya, bajunya dibuka-buka gitu. Menutup aurat
secara syar'i kan, itu keadaan itu dia harus sudah siap gitu ya. Kalau dia emang siap menerima konsekuensi gitu ya, gitu. Ya harus gitu ya. Itulah modal dakwah itu bukan hanya modal kita hafalan Quran atau modal dakwah hafalan hadis, modal dakwah kan baca kitab kuning, baca bahasa Arab lah bisa gitu lah, mau sorot. Ini modal dakwah itu adalah petak dakwah kita ya. Siapa tahu kita dakwahnya preman-preman tuh ya, gitu ya, pedagang-pedagang asongan tuh ya. Bisa jadi ya kan banyak yang hijrah tuh gitu, yang motor dan sebagainya gitu ya, jadi jauh kadinya gitu ya. Itu kan seseorang bisa mendapatkan nikmat ya tanpa susah payah gitu. Bahkan orang itu ya, orang pendakwah ceritanya itu dia luar biasa, kisahnya dari dakwah sendiri itu ya, akhirnya bisa punya jamaah yang banyak ya. Itu ya ada yang dakwahnya mulai dari seperti ini, kajian anjen rencangana gitu ya, tapi nanti dapat lagi jamaah gitu ya, gitu. Nambah gitu ya, itu seolah-olah tanpa usaha, tanpa berangan-angan, rezeki itu datang sendiri gitulah katanya gitu. Tapi tentunya dengan upaya katanya. Tuh, soalnya kita duduk di rumah, rumahannya sarana menang rezeki dan dia kumpul gitu ya. Jadi bos gitu. Enggak, jadi bos juga ada usahanya gitu ya gitu. Gitu. Dan juga hikmah yang lain adalah faedahnya tidak boleh memanfaatkan dengan menjadikan nikmat itu sebagai bentuk-bentuk kerusakan ya gitu ya. Nah itu artinya bersyukur gitu ya, bersyukur akan nikmat Allah ya, bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur dikala musibah, dikala hasil yang belum bisa dicapai, dikala hasil belum bisa kita raih ya, dikala keinginan harapan belum dapat ya, maka kita senantiasa bersyukur ya. Bersyukur ya. Walaupun perih masing-masing mendapatkan perihnya gitu ya, kan biarlah kita perih di dunia, nanti kita merasakan bahagia di akhirat gitu. Bahagia di dunia akhirat dah bisa ya gitu, tapi jarang ya gitu. Tapi tentunya proses perih, sesuatu yang perih itu pasti harus kita rasakan gitu ya. Seorang ulama itu bahkan ya, sampai dicerca oleh seorang pedagang ya, seorang ngaji wae atau belajar wae atau gitu, dia kitabnya tuh sama saya di tinta-tintanya di itu ya, sampai tulisan-tulisannya di tenggelamin aja gitu, kata si pedagang teh. Tahu-taunya Imam Al-Asma'i jadi ulama besar, jadi mufti besar gitu. Gitu ya. Masya Allah. Jadi harus ada susah payah juga gitu ya. Harus ada gitu. Ya. Orang mau nih yang gampil we gitu, yang praktis we gitu, yang simple we gitu. Tidak bisa gitu. Ya. Harus susah payah gitu ya. Bikin tafsir praktis ini saja gitu ya, itu harus ada usaha gitu, berjam-jam gitu ya. Misalnya ada orang yang dia ngetik di depan komputer, nyama tiris, nyama panas itu ya, susah payah ya katanya. Gitu. Ya harus itu ya. Ya, percetakan dan sebagainya itu kan pasti kerasa lah gitu. Ya. Gitu. Nah itulah bagaimana susah payah seorang muslim yang harus dia jalani untuk kehidupan yang nantinya tidak bersusah payah gitu ya. Bisa jadi di dunia ini nanti kerasa gitu ya, kita menuai hasilnya, dan juga di akhirat gitu ya. Jangan sampai kita melanggar atau mengada-ada. Bisa jadi nanti ketika melanggar dan mengada-ada, ketika kita itu seperti itu, kita rasakan juga di dunia. Wah, lebih-lebih lagi kalau di akhirat. Ya sebenarnya itu. Nah, itu saja yang bisa disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti hari Selasa depan kita lanjut lagi tentang toharoh ya. Jadi tafsir ini karena panjang-panjang ya penjelasannya. Jadi sekarang satu ayat saja dulu ya. Gitu. Wa'afu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.